Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1543 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 30. Roma 8 ayat 28 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Kita tahu bersama bahwa di masa awal-awal kekristenan, sejarah gereja menceritakan tentang penderitaan orang-orang Kristen di Roma. Ada banyak orang Kristen di Roma dibunuh, dibakar, saudara, dijadikan mangsa binatang buas, dan masih banyak lagi penderitaan-penderitaan yang sadis yang dialami orang Kristen di Roma pada saat itu. Sehingga seseorang yang mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen itu sama artinya dia sudah menandatangani surat kematiannya. Saudara, kalau kita bandingkan dengan kekristenan di zaman sekarang ini, sangat-sangatlah berbeda. Orang Kristen sekarang ini tidak mau bayar harga, tidak mau menderita, tidak mau susah. Bahkan sekarang ada teologi yang menyatakan orang Kristen yang menderita selalu dikaitkan dengan dosa yang dilakukan orang tersebut. Sepertinya orang yang sukses, sehat, sejahtera itu tidak berdosa. Padahal kalau kita melihat tingkat rohani iman Kristen, justru di saat orang Kristen menderita, ada pergumulan, tingkat rohaninya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang hidup sejahtera. Tapi tidak semua orang memang yang hidup sukses itu, banyak juga yang sudah bertobat dan hidup di dalam Tuhan. Rohani mereka sangat baik. Saya mengenal banyak orang-orang yang diberkati, memang betul-betul hidup mereka, hidup takut akan Tuhan. Tapi banyak orang-orang yang sukses di luar sana, bahkan mereka yang dikatakan anak Tuhan, orang Kristen, tetapi kehidupan mereka betul-betul jauh dari Tuhan, tidak hidup takut akan Tuhan. Dari firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau menguatkan orang-orang percaya yang ada di Roma, bahwa sekalipun mereka mengalami satu pergumulan yang berat di dalam iman mereka, jangan mundur, jangan menyerah. Tetaplah setia kepada iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Allah turut bekerja, Allah tidak tinggal diam.
Allah merancangkan sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang cinta Tuhan, bagi orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah gereja membuktikan bahwa penganiayaan terhadap orang Kristen itu justru mendatangkan kebaikan iman mereka. Kenapa baik? Karena dengan adanya penganiayaan, pergumulan, tantangan, tekanan membuat orang Kristen itu bersatu. Berdoa, semakin sungguh-sungguh beribadah, semakin kuat imannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah gereja membuktikan semakin ditekan iman Kristen semakin mantap. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara Kristen alay, abal-abal, saudara ketika ada persoalan pergumulan yang menekan iman saudara, pasti yang alay dan abal-abal itu pasti mundur. Mereka tidak akan tahan, mereka tidak akan kuat menghadapi tekanan yang begitu banyak. Akhirnya apa? Mereka menyerah, menyangkal Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan saudara betul-betul karena iman saudara teraniaya, tetaplah bertahan, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian-ujian seperti itu justru menguji iman kita, semakin dipermuliakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami satu pergumulan yang berat karena iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan, terima itu dengan sukacita. Terima itu dengan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Saudara, kenapa kita harus terima dengan ucapan syukur, dengan bersukacita, padahal yang kita alami, saudara, ujian iman yang sangat-sangat berat. Karena Tuhan merancangkan satu kebaikan di balik pergumulan yang saudara alami itu. Amin. Mungkin sebelum saudara mengalami penganiayaan, saudara orang Kristen tapi saudara tidak pernah pergi ke gereja, masih belum siap melayani Tuhan, belum siap untuk bayar harga, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman. Tetapi melalui pergumulan yang saudara alami sekarang, saudara akhirnya memiliki satu kerinduan di dalam hati saudara. Saudara rindu pergi beribadah ke gereja. Saudara jadi punya banyak waktu untuk berdoa yang sebelumnya saudara tidak pernah lakukan, yang sebelumnya saudara tidak pernah perbuat. Tapi dengan adanya pergumulan yang saudara alami saat ini, saudara akhirnya sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara terlibat dalam pelayanan. Haleluya. Saudara, inilah maksud Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik itu penganiayaan, penderitaan, pergumulan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa mereka yang mengasihi Tuhan? Mereka yang dimaksudkan di sini adalah saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, banyak orang yang terpanggil tetapi hanya sedikit yang terpilih. Amin. Banyak orang Kristen tapi tidak semua dipilih Tuhan. Mereka yang terpilih adalah mereka yang berhasil melewati seleksi yang Tuhan izinkan dialami oleh semua orang percaya. Baik itu pergumulan, persoalan, bahkan penganiayaan yang kita alami. Itulah cara Tuhan menyeleksi iman kita. Siapa yang betul-betul memiliki iman kepada Kristus Yesus Tuhan, siapa yang betul-betul mengasihi Tuhan, mereka harus melewati semua seleksi itu, ujian itu. Amin. Saya ibaratkan begini. Orang yang mau mendaftar menjadi aparat TNI Polri, dari 1.000 orang yang mendaftar, itu yang dicari itu hanya 100 orang. Jadi mereka harus betul-betul diseleksi, baik itu tes fisik, tes tulis, psikologi, dan lain sebagainya. Dari 1.000 orang yang daftar, yang lulus seleksi pertama misalnya 200 orang, yang dicarikan cuma 100. Diseleksi lagi semakin ketat mencari yang terbaik
di antara mereka. Tersisa jadi 100 orang. Saudara lihat, dari 1.000 orang yang daftar, akhirnya yang tersisa hanya 100 orang. Kemana yang 900 orang lainnya? Bukankah mereka sama satu panggilan? Tapi kenapa hanya 100 orang yang tersisa? Karena 100 orang yang tersisa inilah yang berhasil lolos seleksi dan yang terpilih di antara 1.000 orang itu. Saya percaya tes seleksi itu tidak mudah. Banyak tantangan, tetapi tantangan itulah yang menguji orang-orang yang terpanggil menjadi orang yang terpilih. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak yang dipanggil, tapi cuma sedikit yang terpilih. Pastikan saudara menjadi orang-orang yang terpilih, yang lolos uji. Amin. Haleluya. Saya melihat begitu juga yang terjadi pada kita orang percaya. Ada proses Tuhan. Pertama kita dipanggil. Setelah itu di antara orang-orang yang dipanggil, kita kemudian diseleksi menjadi orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang terpilih itu pasti orang-orang yang terbaik di antara yang terbaik. Amin. Saya percaya saudara yang mendengarkan renungan ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Yang masuk dalam rancangan Tuhan yang mulia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang, saudara dan saya dipilih Tuhan untuk apa? Yang pertama, saudara dan saya dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memilih saudara dan saya itu untuk diselamatkan. Haleluya. Firman Tuhan ini berbicara tentang keselamatan. Saya percaya keselamatan itu adalah anugerah. Bukan berarti karena anugerah terus kita hidup gampangan. Ada berapa banyak orang Kristen yang akhirnya hidup mereka gampangan, asal-asalan, ngawur. Karena menganggap keselamatan itu anugerah. Saya jadi Kristen, saya pasti selamat. Makanya banyak orang yang ngaku Kristen, tapi dosa jalan terus. Kenapa? Karena menganggap keselamatan adalah anugerah. Jadi Kristen pasti selamat. Dengar baik. Benar keselamatan itu adalah anugerah, tetapi untuk mendapatkan itu kita harus berjuang. Amin. Berjuang untuk tetap setia, berjuang untuk tetap bertahan dalam iman kita, berjuang untuk tetap hidup menyenangkan hati Tuhan, berjuang terus sampai Tuhan datang. Saudara, kenapa kita harus berjuang? Karena kita dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Dan pastikan saudara semua lolos uji itu. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya dipilih Tuhan. Dari sekian miliar orang di muka bumi ini, dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Jangan sia-siakan. Jangan kecewakan Tuhan. Jangan mundur. Jangan menyerah. Saudara dan saya dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, kita dipilih untuk masuk dalam rencana Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita masuk dalam agendanya Tuhan. Rencana Tuhan yang besar itu, rencana Tuhan yang mulia itu. Amin. Pertanyaannya siapa kita? Sehingga kita mendapat satu kehormatan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang mulia itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau melibatkan saudara dan saya. Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk terlibat, untuk masuk, untuk bekerja dalam rencana Tuhan yang mulia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dipilih Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang mulia ini. Makanya saudara selagi masih siang, bekerja untuk Tuhan. Semakin totalitas, semakin maksimal di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita dipilih saudara. Dari sekian banyak orang. Orang hebat, orang-orang punya pendidikan tinggi. Orang-orang yang punya status sosial yang sangat kaya. Kita bersyukur. Saudara, kita orang sederhana. Tetapi kita dipilih Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang mulia.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya katakan, melayani Tuhan itu adalah satu kebanggaan, bukan satu beban. Saudara, kalau saudara mengerti bahwa kita ini masuk dalam rencana Tuhan, saudara pasti akan bekerja dengan luar biasa dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan, jangan tukar iman saudara hanya karena hal-hal yang sepele, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipilih Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan. Haleluya. Saudara, kita masuk saja dalam jajaran di RT RW, saudara, bangganya luar biasa. Kita masuk saja dalam kabinet pemerintahan, misalnya di desa, di kabupaten, di provinsi, apalagi saudara, di pemerintahan pusat, saudara-saudara jadi pemimpin, jadi pejabat, saudara, itu satu kebanggaan luar biasa. Betul? Lebih-lebih lagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan, saudara dan saya dipilih untuk masuk dalam rencana Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pekerjaan yang mulia. Makanya saudara saya selalu katakan, untuk Tuhan jangan beri yang baik. Jangan beri yang terbaik. Harus yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita dipilih untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sejak awal penciptaan manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Amin. Tapi dosalah yang merusak gambar Allah itu pada manusia. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia agar kita semua mengalami pemulihan. Haleluya. Kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Agar kita dipulihkan, dikuduskan, disucikan, menjadi serupa dengan gambaran Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya diberkati dengan kisah Saulus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Di tengah perjalanan itu, Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Menariknya, Tuhan Yesus berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Amin. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 9, saudara nanti baca pertobatan Saulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara fisik, Saulus tidak pernah menyentuh Yesus, menganiaya Yesus, tidak pernah. Yang dilakukan Saulus pada saat itu adalah menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan Yesus berkata kepada Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Amin. Artinya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus ada pada orang itu. Amin. Sekali lagi, di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita membuka hati kita, Tuhan Yesus masuk. Roh Kudus, Roh Tuhan ada pada orang itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya. Seperti yang Saulus alami, Sakeus alami. Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, hidup mereka berubah, bertobat. Saulus seorang kriminal, seorang penganiaya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen pada saat itu. Di saat dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, hidupnya berubah. Karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus ada di dalam dirinya. Sehingga dia berubah. Saudara, yang dilakukan Saulus, tadi saya katakan, dia menganiaya orang-orang Kristen. Teraniaya, ada yang mati, ada yang menderita. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saya menangkap begini. Saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tadi saya katakan ada Roh Kudus dalam dirinya. Jadi di saat orang Kristen itu dianiaya, orang yang menganiaya itu bukan
menganiaya orang yang mereka aniaya orang Kristen itu, tetapi menganiaya Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan yang luar biasa di sini. Bahwa saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau ada orang yang menghina saudara, mereka sedang menghina Tuhan. Kalau saudara dianiaya karena iman saudara, mereka yang menganiaya saudara bukan menganiaya saudara, tetapi menganiaya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah orang-orang di sekitar kita melihat ada perubahan yang heran dan ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga orang melihat, kenapa orang ini berubah? Kenapa si Samuel ini berubah? Kenapa berubah? Karena ada Yesus di dalam diri saya. Amin. Yesuslah yang mengubah. Sehingga orang tidak lagi melihat masa lalu kita, tetapi mereka melihat ada Tuhan Yesus di dalam diri saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita mengaku menjadi orang Kristen tetapi tidak berubah, tidak hidup dalam pertobatan, itu menandakan belum ada Roh Kudus di dalam diri kita. Seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, ada Roh Tuhan, pasti hidupnya berubah menjadi serupa dengan gambaran kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipilih Tuhan. Yang pertama apa? Diselamatkan. Dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Haleluya. Yang kedua saudara, kita dipilih Tuhan untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang besar, yang mulia ini. Dan yang ketiga, kita dipilih Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Tuhan melawat mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga ada perubahan terjadi di dalam kehidupan mereka. Jika mereka mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mereka menyadari hidup mereka. Bahwa mereka dipilih untuk diselamatkan. Mereka dipilih untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan yang besar. Mereka dipilih Tuhan untuk menjadi duta besar Allah di muka bumi. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga orang tidak lagi melihat manusia lama kami. Tetapi mereka melihat ada Yesus di dalam diri kami. Berkati semua pendengar, berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Allah dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.